Melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini, Mimin mau memberitahu bahwa konten ini penuh spoiler. Pada saat ini, ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid-murid Misty Cloud Sect di sebelah timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu, kita hanya bisa melarikan diri ke arah sisi barat hutan, ucap Yao Lao. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Misty Cloud Sect dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Douwang. Jika kita melawan salah satu dari mereka dalam keadaan seperti ini, itu akan merepotkan. Aku tahu guru, ucap Xiao Yan. Dia dengan hati-hati membuka dedaunan dan tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan masuk ke hutan lebat, cahaya 7 warna tiba-tiba langsung melintas. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain, itu sangat sulit untuk menemukan Xiao Yan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun dari Xiao Yan dapat ditemukannya. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python dengan patuh menganggukkan, mengulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hihi, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiao Yan terbuka ketika dia melihat tindakan Heaven Swallowing Python. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, tapi setidaknya dia penurut. Di sisi lain, Xiao Yan sangat geram ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besar dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Beard Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang batu giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetes dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Setelah meminumnya, Heaven Swallowing Python segera memasuki lengan baju Xiao Yan. Ayo pergi. Tampaknya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Cepat temukan tempat bersembunyi untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak, kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia, ucap Yao Lao. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Segera, dia mengangguk kaget, ini mungkin salah satu dari sedikit berita baik dalam situasi yang buruk seperti ini, gumam Xiao Yan. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap hutan lebat di belakangnya. Misty Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan, ucap Xiao Yan. Setelah hilangnya Xiao Yan, sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok murid Sekte Misty Cloud tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepas kapan saja, kemudian dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Peringkat dari Beast Magical di sana tidak rendah, ucap salah satu murid kepada tetua. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Xiao Yan sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Gunung Cloud berkabut terhubung langsung ke pegunungan Magical Beast Mountain. Guru, secara logis, saya saat ini seharusnya di pegunungan Magical Beast Mountain, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku, ucap Xiao Yan. Itu karena Heaven Swallowing Python di lengan bajumu. Tawa tua terdengar di hati Xiao Yan, surga menelan piton adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Beast saat ini memiliki kekuatan kelas Douwang. Yang Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya, ucap Yao Lao. Jadi itu adalah berkah teman kecil ini, ucap Xiao Yan sambil tersenyum. Tapi kelompok Misty Cloud Sect yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Sepertinya mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan murung. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Xiao Yan terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Xiao Yan setelah mencar cukup lama, dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini sekitar 10 meter dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia.
Sebagai gantinya, itu sepertinya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang magis cakar tajam. Tempat ini sangat bagus. Bahkan tertutup kabut, jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang, ucap Yao Lao. Xiao Yan kemudian mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan, surga menelan piton, melintas. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi kilat 7 warna, yang melesat langsung ke gua. Ketika dia melihat, surga menelan piton, melintas ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Sosok hitam keluar dari dalam gua. Itu adalah binatang sihir terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Teman kecil, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Beast yang dapat bersaing dengan Dadosi, beruntung aku mendapat bantuan, Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua, ucap Xiao Yan. Tidak lama setelah Winged Lion Beast melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari lengan baju Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan, surga menelan piton, kembali ke lengan bajunya. Segera Xiao Yan kemudian masuk ke dalam gua. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang, sekarang bukan waktunya istirahat. Xiao Yan kemudian duduk di atas platform batu. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya, ucap Yao Lao. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Si kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Yao Lao kemudian memurnikan semua bahan obat itu untuk mempertahankan spiritnya agar tidak menghilang. Yao Lao kemudian memberi pelatihan kepada Xiao Yan. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Xiao Yan menghembuskan napas panjang, dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud diberikan kepada Xiao Yan, konsumsilah pil Tree Line Green Spirit. Dengan ini, luka-luka di dalam tubuh Anda harus dapat sepenuhnya pulih. Xiao Yan kemudian memakan pil obat itu dan menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao Yan di Asosiasi Alkemis saat mencari harta. Setelah menelan pil obat, tubuh Xiao Yan kembali pulih dan perasaan berapi-api tiba-tiba meletus. Jantung Xiao Yan menghela napas lega saat dia merasakan kristal dose secara bertahap diisi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang ketika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan-awan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya. Pil obat Yao Lao mungkin bukan pil tingkat-tingkat tinggi, namun metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Fama. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh lelaki kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat. Dia merenung sejenak sebelum sementara menyimpan pecahan batu giok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas, akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan-lahan jatuh. Sialan, luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi berlebih? Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Ini adalah peluang baik, ucap Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya.
Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Ki, api mantra, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang hampir habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menabrak kristal Dou yang berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Sementara persepsi spiritual Xiaoyan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Xiaoyan sudah berhasil menembus bintang 2 Dadoshi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan, ucap Yao Lao. Setelah dia pergi ke Sekte Awan Berkabut, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun, manfaat yang diperoleh Xiaoyan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa perkirakan sepenuhnya. Lagi pula, berkelahi adalah cara terbaik untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, serangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, bergema abadi di dalam gua. Tangan Yao Lao yang membelai janggutnya perlahan dan kemudian berkata, "Hehehe, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan kamu capai, anak kecil." Xiaoyan perlahan menstabilkan kinya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk, ucap Yao Lao. Setelah hilangnya cahaya energi, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Hehehe, tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda berikan kapanpun Anda mau. Yao Lao tertawa pelan ketika melihat Xiaoyan. Cukup, dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah menguat dalam waktu singkat, ucap Xiaoyan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Xiaoyan juga telah sepenuhnya pulih. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiaoyan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giok yang rusak. "Apakah guru mengenali apa ini?" ucap Xiaoyan. "Ah, aku pernah melihat benda penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya." Yao Lao mengangguk dan berkata, "Menyimpan teknik, seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini. Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Dou atau metode Qi." Xiaoyan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya duga, perangkat penyimpanan giok semacam ini harus menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di Douqi Kontinen. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Lembah api pembakaran, apa itu? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Lembah api pembakaran adalah faksi di benua Douqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Mereka telah menjadi terkenal di Douqi Kontinen karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Douqi. Ucap Yao Lao dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiaoyan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Jangan melebih-lebihkan Mystic Cloud Sect. Apa yang disebut orang Ling-Ling itu benar. The Mystic Cloud Sect hanyalah faksi tingkat kedua di benua Douqi. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat pertama. Yao Lao menamparkan bibirnya, mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiaoyan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar.
Ada banyak orang kuat seperti halnya awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang potongan batu giok yang rusak di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Tanya Yao Lao. Tentu saja. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang bisa dibandingkan dengan Misty Cloud Sekte, barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari lembah api terbakar ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api batu giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiao Yan hati-hati menerima potongan batu giok. Dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Sepotong batu giok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibit nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengerjapkan matanya. Dia sedikit terpana saat menyaksikan Yao Lao. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Purple Flame adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala Doki biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada batu giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya. Awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi kehampaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke keheningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak sadar panas, potongan batu giok, yang telah tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah akan mencair. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Doki dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu, Green Lotus Core Flame, sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giok yang gelap, hitam, yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih, berwarna hijau. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu.
Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes keluar dari sela-sela giginya. Skyfire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sinar cahaya besar ditangguhkan di udara di dalam gua, mata Xiao Yan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa sinar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao, yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melompat ketika dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa ini?" "Kali ini, kamu memang telah mengambil harta." Skyfire 3 Mysterious Chang'e, ini adalah teknik rahasia kelas atas yang sangat misterius, ucap Yao Lao. Teknik rahasia, alis Xiao Yan segera bangkit setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Doqi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire 3 Mysterious Chang'e, ini adalah salah satu harta tersembunyi milik lembah api pembakaran. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Oh, hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar ini. Memiliki jenis nyala api tertentu. Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah bahwa praktisi harus memiliki teknik Dou api. Yang kedua adalah bahwa ia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti Purple Flame Anda. Tentu saja, api surgawi, secara alami adalah pilihan terbaik. Tetapi sejak kapan, api surgawi, begitu mudah ditemukan di dunia ini? Karena itu, saya sepertinya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api terbakar, yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Jika saya memenuhi persyaratan ini dan berlatih, Skyfire 3 Mysterious Chang'e, bisakah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat, ucap Xiao Yan. Tentu saja, ucap Yao Lao sambil membelai janggutnya. Apakah sekuat teknik rahasia yang ditampilkan Sun Er saat itu? Tanya Xiao Yan tertawa pahit dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia merasakan keingintahuan yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya, ucap Xiao Yan. Hehehe, kamu seharusnya tidak sedih. Skyfire 3 Mysterious Chang'e, ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membiarkan kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala yang Anda kontrol. Saat itu, pemimpin lembah dari lembah api terbakar, memiliki 1 jenis, api surgawi, dan 2, api buas, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang sihir. Kekuatan aslinya ada di sekitar tingkat Douzong bintang 5, tetapi jika dia menggunakan 3 transformasi, Skyfire 3 Mysterious Chang'e, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Douzun, Yao ucap Yao Lao sambil tersenyum. Oh, ini Skyfire 3 Mysterious Chang'e 3 perubahan misterius ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar tingkatan. Ucap Xiao Yan dengan senyuman. Itu adalah batas yang bisa dinaikkan seseorang jika mereka hanya memiliki 1, api surgawi. Tetapi itu berbeda untuk Anda. Kamu yang memiliki mantra api tidak perlu khawatir tentang kobaran api di tubuhmu yang saling berbenturan. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan 3 perubahan misterius ke transformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan leluhur yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan mantra api. Ucap Yao Lao sambil tersenyum. Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah plus muncul di wajahnya. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda dapat memperoleh metode pelatihan untuk 3 perubahan misterius, ucap Yao Lao. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia menempatkan jarinya ke dalam cairan,
tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Segera, itu muncul untuk hidup ketika dengan cepat mulai bergerak. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi string cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Banjir informasi yang sangat besar menyerbu pikirannya. Wajah Xiaoyan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan kuat menahan gelombang rasa sakit yang menyapu dirinya ketika dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode praktik teknik rahasia. Dua gunung sekali lagi turun ke keheningan total. Yao Lao perlahan membelai janggutnya saat dia menatap Xiaoyan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar tak terduga bahwa teknik rahasia yang dijaga ketat dari lembah api pembakaran ini benar-benar akan menemukan jalannya ke kekaisaran Qiyama. Apalagi itu bahkan didapat oleh anak kecil ini. Hihi, orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan saya yang lama meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan muridku. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha. Jika dia tahu tentang ini, aku takut dia akan sangat marah. Haha, ucap Yao Lao dengan tersenyum. Dan film pun berakhir.